Bekasi ikut yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Bekasi. Sholawat dan salam saya sampaikan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga serta kita sekalian. Pak Ketua ini, Ketua ARSI, yang terhormat pimpinan DPRD, Pak Komisaris, 2,6 juta. Tentunya 60% boleh dibilang menengah ke atas. Dan 60% ini punya pangsa pasar tersendiri. Karena dia punya pangsa pasar sendiri dan punya kemampuan ekonomi yang bagus, saya selaku kepala daerah bersama Pak Saihun nggak perlu mikirin yang 60%. Dia bisa memilih di mitra, dia bisa memilih di awal bros, dia bisa memilih di rumah sakit ya. Tapi yang 40% yang ada kartu Indonesia Sehat, ada BPJS, ada kartu sehat saya minta sebagian komitmen dari manajemen rumah sakit swasta itu ikut meringankan beban pemerintah. Hanya kadang-kadang ada misinterpretasi komunikasi yang seringkali menimbulkan, semisal BPJS, warga masyarakat tahunya itu sudah ada semua lah, gampang masuk rumah sakit satu dan lain hal. Karena mungkin proses sosialisasi, karena mungkin peran pemerintah terhadap warga masyarakat. Tapi kadang-kadang kita sudah sosialisasikan kayak apapun juga, memang sulit berkomunikasi di masyarakat yang heterogen ini, yang plural ini. Memang dibutuhkan satu intensitas yang luar biasa. Tapi itu dinamika dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Banyak yang masih 40% itu sering ditolak. Kamar penuh, termasuk di rumah sakit umum daerah. Kemarin di rumah sakit umum daerah saya sudah ketemu persoalannya. Dari IGD ke sentral administrasi, saya nggak tahu sentral administrasi itu sentral apa. Dan dari IGD ke sentral administrasi, saya nggak tahu sentral administrasi itu sentral apa. Dan ke ruang yang ada tengah malam, pada saat malam takbiran saya datang ke rumah sakit umum. Masyarakat biasa pada saat dia melihat di rumah sakit umum, di ruang-ruang tertentu banyak yang kosong, dianggap itu kosong biasa. Ternyata dari perawat, dari mana, Pak, ya memang ada yang kosong, tapi ini dibutuhkan ruang apa tuh? Takut infeksi atau apalah alasannya. Tapi masyarakat kita tidak tahu, tahunya ruangannya kosong. Ya. Itu di rumah sakit saya, rumah sakit umum. Kalau soal kerennya mungkin tidak kalah keren dengan awal bros ini, dok. Saya juga sudah punya 2 blok. Sebentar lagi 8 lantai itu diresmikan, nanti khusus rumah sakit pemegang kartu sehat. Tidak ada lagi kelas 2, kelas 3, yang ada adalah pemegang kartu sehat pemerintah Kota Bekasi. Ya, itulah yang kita persiapkan untuk 40% warga Kota Bekasi. Dan di rumah sakit swasta banyak yang masih mengeluh. Jam kesda ditolak, kalau kartu sehat sudah kecil lah yang ditolak. Ya. Hanya ada persoalan tentang regulasi pembayaran. Barusan saya ngomong dengan Ketua ARSI. Saya nggak tahu di sini berapa miliar utang saya kepada awal bros. Masih kecil lah, belum ganggu likuiditas lah. Tapi dokternya bilang, mana uang saya? Jasa pelayanan saya mana katanya? Bilang, ini catatan penting ya, Ketua ARSI ya. Tidak boleh Dinkes itu membayar lebih dari 1 bulan. Kalau perlu sebelum 1 bulan sudah dibayar. Kita uangnya sudah ada di kas daerah, bahkan kita sudah anggarkan. Kalau kurang, kita tinggal ngomong dengan pimpinan DPRD. Kebetulan ada anggota DPR, ada pimpinan Komisi D di sini.
yang menangani kesehatan. Kalau 40% kartu sehat kita belum tercover, berarti salahnya DPRD dan pemerintah, ya. Tapi belum ada sejarahnya kita menganggarkan kurang, ya. Nah, nggak boleh lebih dari 1 bulan. Saya dengar ANA ada 4 miliar. Tadi saya sampaikan, alasan Dinkesnya bilang rumah sakit swastanya nggak mau kalau dibayar satu. Nggak mungkin orang mau dibayar cepat nggak mau, saya bilang. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Ayo saya bilang, minggu pertama administrasi, minggu kedua verifikasi, minggu ketiga, minggu keempat uang itu harus ditransfer di rekening rumah sakit swasta. Harga mati, saya bilang. Kalau gitu, bahkan kita sudah anggarkan. Kalau kurang, kita tinggal ngomong dengan pimpinan DPRD. Kebetulan ada anggota DPR, ada pimpinan Komisi D di sini yang menangani kesehatan. Kalau 40% kartu sehat kita belum tercover, berarti salahnya DPRD dan pemerintah, ya. Tapi belum ada sejarahnya kita menganggarkan kurang, ya. Nah, nggak boleh lebih dari 1 bulan. Saya dengar ANA ada 4 miliar. Tadi saya sampaikan, alasan Dinkesnya bilang rumah sakit swastanya nggak mau kalau dibayar satu. Nggak mungkin orang mau dibayar cepat nggak mau, saya bilang. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Ayo saya bilang, minggu pertama administrasi, minggu kedua verifikasi, minggu ketiga, minggu keempat uang itu harus ditransfer di rekening rumah sakit swasta. Harga mati, saya bilang. Kalau gitu nanti efeknya apa? Pasti manajemen rumah sakit juga apresiasi terhadap hubungan antara pemerintah Kota Bekasi dengan rumah sakit. Tentunya nggak ada lagi nanti jasa pelayanan dokter yang belum dibayar dengan Pemda, ini satu dan lain hal, ya. Selanjutnya, saya juga belum melihat di Kota Bekasi dengan 2,6 juta, 60%, 40% itu ada rumah sakit yang kolab. Saya belum melihat 39 rumah sakit swasta. Bahkan sebentar lagi awal Bros katanya mau diresmikan di Timur. Sebentar lagi Siloam kalau nggak salah di Bekasi Barat. Artinya animo, ya, para investor di bidang kesehatan masih punya kesempatan untuk berbisnis. Satu prinsipnya saya sampaikan, berikan kepastian hukum dan jaminan hukum terhadap orang yang mau berinvestasi. Karena kalau kita ngandelin rumah sakit umum saja, walaupun sudah kita tambah 1 blok 8 lantai, kita akan tambah lagi sebentar lagi. Awal tahun kita akan tambah 1 blok 8 lantai rumah sakit khusus paru dan narkoba. Jadi ada 3 blok. Kalau dokter cariin kabupaten kota di Indonesia, jangan samain dengan DKI, mungkin belum ketemu, ya. Karena kita punya komitmen bersama, tentunya dengan DPRD. Karena memutuskan sesuatu itu adalah berdasarkan keputusan bersama. Ya, ini semata-mata adalah untuk membangun masyarakat yang maju.